Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 315. Setelah analisis yang cermat, tampak bahwa tempat yang paling mungkin anggota tersembunyi dari sekte tubuh disembunyikan adalah sekte naga surgawi, sekte Proudshot, atau sekte Snow Demon. Terus terang, dimanapun sekte tubuh disembunyikan, mereka akan menimbulkan ancaman besar bagi Tang Sekte dan Akademi Shrek. Setelah mereka masuk 8 besar, mereka pasti akan menghadapi banyak tantangan. Ketika semua orang dari Tang Sek tiba di arena, tim dari Shrek Academy sudah melakukan pemanasan dengan lawan-lawan mereka dari Radiant City Soul Engineering Academy. Saat mereka berada di chapter pertama, Shrek Academy pasti akan pergi dulu. Keempat putaran hari ini semuanya utama. Matahari sudah ada di langit, dan cuacanya bagus. Saat sinar matahari menyinari bumi, semua orang merasakan kehangatan. Radiant City telah mengalami suhu dingin dalam beberapa hari terakhir, jadi sinar matahari hari ini mengangkat semangat semua orang. Wang Qiwer berdiri diam-diam di luar zona peristirahatan VIP ketika dia melihat ke bawah ke arena, yang sudah diperbaiki dari kerusakan yang dia bantu menyebabkannya kemarin. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Rambutnya yang bergelombang dan berwarna biru kebiruan bermandikan sinar matahari, membuatnya tampak keemasan. Pada saat yang sama, dia seperti pohon prem di musim dingin. Dia berdiri di sana dalam kesunyian, muncul dari tempatnya, namun dia adalah pusat dari semua itu. Ketika semua orang memasuki zona istirahat, Wang Donger, yang berdiri di sebelah Huo Yuhao, berjalan ke Wang Qiwer. Huo Yuhao tertegun, tetapi tidak menghentikannya. Dia mempercayainya. Sementara Donger berniat bersaing dengan Qiwer, dia tidak akan bertindak gegabah, terutama setelah apa yang terjadi terakhir kali. Wang Donger berjalan di sebelah Wang Qiwer. Demikian juga, sinar matahari menyinari rambutnya yang halus seperti sutra. Sinar matahari yang dipantulkan bahkan lebih intens, tapi setidaknya tidak buram seperti cahaya yang dipantulkan rambut Wang Qiwer. Wajah mereka terlihat persis sama, meskipun ada perbedaan usia yang kecil. Ketika kedua gadis itu berdiri di sana, mereka tampak seolah-olah berasal dari sebuah lukisan. Wang Qiwer merasakan bahwa Wang Donger datang di sebelahnya, dan berbalik untuk melihatnya. "Mengapa kamu di sini?" Wang Qiwer bertanya. Wang Donger sedikit tersenyum dan berkata, "Apakah saya tidak mengatakannya hari itu? Kamu adalah saudara perempuanku. Kompetisi akan segera dimulai, jadi saya di sini untuk memeriksa Anda." Wang Qiwer berkata dengan dingin, "Jika Anda di sini untuk pamer, Anda bisa pergi. Anda telah menang." Petik 2. Wang Donger terpana, tetapi segera mengerti apa yang dimaksud Wang Qiwer. Dia menghela nafas dan berkata, "Tahukah kamu, setelah pertarungan hari itu, dia memarahiku. Itu adalah pertama kalinya dia marah kepada saya." Wang Qiwer mengerutkan kening dan berkata, "Jadi mengapa kamu mengatakan ini padaku? Dia benar-benar takut kamu akan terluka olehku." Petik 2. Wang Donger menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Bukan hanya itu. Saya juga bisa merasakan bahwa dia sangat mengagumi Anda. Selanjutnya, Anda telah menyelamatkannya berkali-kali. Terlepas dari apakah itu dia atau aku, kami berdua berterima kasih padamu. Kalau bukan karena fakta bahwa aku tidak bisa mengkompromikan perasaan kami padanya, aku sangat ingin menjadi saudara perempuanmu. Saya sangat menghormati Anda. Kamu bisa pergi," kata Wang Qiwer, ketika ekspresi wajahnya berubah lebih dingin. Wang Donger menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya tahu bahwa, terlepas dari apa yang saya katakan, Anda akan memperlakukannya seolah-olah saya mengejek Anda. Namun, yang bisa saya katakan adalah bahwa saya tidak membenci Anda. Sebenarnya, aku agak suka kegigihanmu." Dengan itu, dia akhirnya berbalik ke arah tempat anggota sekte Tang lainnya beristirahat. Dia mengambil 2 langkah, berhenti, lalu menoleh untuk melihat Wang Qiwer dan berkata, "Kak, kamu harus menang." Ketika dia mendengar kata, "sis," hati Wang Qiwer, entah kenapa, bergetar. Tangannya yang kencang dan kuat mengepal erat saat dia mengangguk dengan satu gerakan kuat. Bibir merah Wang Donger bergetar saat dia kembali ke sisi Huo Yuhao. "Apa yang kamu katakan padanya?" Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Donger berkata dengan agak malu-malu, "Ini masalah di antara kami wanita, jadi mengapa Anda bertanya?"
Huo Yuhao tampak tak berdaya. Su Sanxi, yang duduk di sebelahnya, tertawa, Yuhao, kamu semakin mirip denganku. Bagaimana rasanya memiliki istri yang begitu ketat? Huo Yuhao memelototinya dan berkata, kakak ketiga, setidaknya aku punya istri untuk menjagaku, apakah Sister Nanan benar-benar istrimu? Su Sanxi menoleh untuk melihat Jiang Nanan saat dia membuat gerakan mencium padanya. Jiang Nanan berpura-pura tidak melihatnya, tetapi malah berusaha untuk membuat penyelenggara turnamen menyiapkan minuman untuk mereka, dengan rela mengabaikannya. Su Sanxi menoleh ke belakang dan memelototi Huo Yuhao dan berkata, Yuhao, kamu mempelajari semua hal yang salah. Sekarang Anda tahu bagaimana memukul di tempat yang sakit. Huo Yuhao tertawa kecil. Kamu memulainya, oke. Tanda pisah, tanda pisah. Semua anggota tim hadir, termasuk mereka yang berasal dari Sekte Roh Kudus. Mereka masih sama misteriusnya dengan jubah hitam. Tang Ya duduk di depan, mencerminkan posisinya yang penting di sekte tersebut. Di belakang tim berdiri seorang wanita yang menurut Huo Yuhao familiar. Dia tampaknya menjadi guru yang bertanggung jawab. Namun, Scorpion Tiger Douluo Zhang Peng tidak ditemukan. Dia tidak bersama tim Sekte Roh Kudus. Sekte Snow Demon telah tiba lebih awal. Wei Na dan Musue duduk di depan tim, berbicara dengan nada rendah, sementara yang lain diam di belakang mereka. Mereka semua tampak sangat waspada, dan sesekali akan melirik ke arah Sekte Tang. Ada jauh lebih sedikit peserta di ruang tunggu daripada sebelumnya. Namun, suasananya masih sangat tegang, terutama karena setiap tim harus bersaing hari ini. Rasanya seperti udara bisa menyala kapan saja. Tanda pisah, tanda pisah. Sampai di podium utama, Pangeran Bupati Su Tianran telah tiba sejak lama. Chu Zi duduk di sebelahnya saat dia memberikan secangkir teh harum. Su Tianran minum dari cangkir, memandang Hallmaster Hall kebajikan termasyur dan bertanya, Hallmaster Hong Chen, bagaimana kabar cucu dan cucumu? Qing Hong Chen menjawab dengan tenang, terima kasih atas perhatian Anda, Yang Mulia. Berkat dokter kekaisaran yang Anda kirim, kondisinya telah stabil. Namun, karena cedera mereka tidak ringan, mereka akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk pulih sepenuhnya. Petik 2. Su Tianran menghela nafas dengan lembut dan berkata, selama tidak ada efek samping, tidak apa-apa. Keduanya adalah pilar kekaisaran. Bantu saya memberitahu Xiao Hongchen dan Meng Hongchen bahwa kekalahan ini tidak berarti apa-apa. Bagaimanapun, kekalahan adalah ibu dari kesuksesan. Karena mereka sekarang mengalami pengalaman kekalahan yang menyakitkan, ini akan membantu mereka berjalan di jalan yang lebih tepat di masa depan. Katakan pada mereka itu dari saya pribadi. Saya percaya bahwa suatu hari mereka akan dapat mengalahkan grup dari Slack Academy. Terima kasih, Yang Mulia. Qing Hongchen tampak kehabisan tenaga setelah 2 hari ini. Kekalahan tim Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy telah memberikan banyak tekanan padanya. Banyak pejabat lain telah mengajukan pengaduan terhadapnya. Itu adalah penghinaan besar bagi kekaisaran bagi mereka untuk tidak mampu bahkan melewati kualifikasi. Selain itu, baik Xiao Hongchen dan Meng Hongchen terluka parah. Jika bukan karena fakta bahwa Su Tianran telah mengirim satu-satunya tipe penyembuhan titrasi Douluo dari Kekaisaran Bulan Matahari untuk merawat mereka, luka-luka Xiao Hongchen mungkin berakibat fatal dan Meng Hongchen bisa saja lumpuh secara permanen. Hanya dengan dukungan kuat Su Tianran, Jing Hongchen mampu mempertahankan posisinya. Namun, dia mengerti bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Setelah kejadian ini, dia dengan kuat berada di orbit putra mahkota. Dia sekarang tidak punya pilihan selain untuk melayani dia dengan loyal di masa depan. Dia mengerti seberapa kuat Su Tianran, dan jelas tentang ambisi putra mahkota. Sementara dia masih memiliki keraguan di dalam hatinya, dia sekarang tidak punya pilihan selain percaya padanya. Hallmaster Hongchen, apa menurutmu Radiant Academy bisa mengalahkan Shrek? Kompetisi pertama akan dimulai, dan Su Tianran secara alami bersemangat. Dia sangat antusias dengan prospek menyaksikan pertengkaran hebat seperti itu. Qing Hongchen berkata, meskipun aku tidak berpikir kita harus terlalu menekankan kekuatan musuh kita, dan melemahkan diri kita sendiri, aku harus mengatakan bahwa Radiant Academy tidak sebagus Akademi Kekaisaran. Sementara tim dari Shrek tidak terlalu kuat, Wang Qiwer terlalu sulit dikalahkan. Kami semua melihat apa yang terjadi hari itu. Wang Qiwer menggunakan semua kekuatannya di akhir, yang dekat dengan kekuatan Soul Douluo berdering 8. Jika tidak mungkin dia bisa mengalahkan cucu dan cucuku. Dengan kapten seperti itu, tim dari Shrek Academy memiliki peluang yang sangat bagus. Su Tianran mengangguk, menghela nafas, dan mengakui,
kami benar-benar tidak bisa meremehkan Yayasan Akademi Shrek yang berumur 10.000 tahun. Tutor kekaisaran yang misterius yang duduk di sebelahnya tiba-tiba berkata, tidak peduli berapa lama mereka telah didirikan, mereka juga membutuhkan bakat. Saya pikir tim dari Akademi Shrek dan Sekte Tang berisi semua bakat mereka untuk generasi ini. Mata Su Tianran berkedip ketika dia tersenyum dan berkata, Imperial Tutor benar. Chu Zi, yang duduk di sebelah Su Tianran, tidak mengatakan apa-apa. Jejak senyum bisa terlihat di wajahnya. Dia menatap arena, dan di kedalaman matanya, orang bisa melihat sedikit kekhawatiran. Tanda pisah. Zheng Zan, Douluo yang tidak bisa dipecahkan, adalah wasit. Sejak dia bergabung dengan kompetisi, tingkat cedera anjlok. Dia mewasiti semua putaran penting, seperti hari ini. Chapter pertama untuk 8 besar, Shrek Academy versus Radiant City Soul Engineering Academy. Semoga rekan tim dari kedua tim memasuki zona tunggu. Pesaing pertama untuk chapter penyisihan individu dari kedua tim, silakan datang ke arena. Di pihak Shrek ada 7 orang. Kombinasi mereka persis sama dengan yang mereka gunakan untuk berhadapan melawan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Mereka adalah Wang Qiwer, Dai Huabing, Zulu, Mingtian, Cao Jinxuan, dan saudara perempuan Lan. Ini adalah tim standar mereka. Di chapter sebelumnya melawan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, mereka tidak bekerja bersama dengan sempurna. Ini karena setelah Wang Qiwer terkena sinar yang menua, Dai Huabing dan Zulu melepaskan kekuatan mereka terlalu dini, menyebabkan mereka hampir kehilangan kendali atas kompetisi. Untuk ini, Wang Qiwer memarahi mereka dengan keras ketika mereka kembali. Namun, Wang Qiwer mengerti dengan jelas bahwa jika bukan karena penggabungan Huo Yuhao, sementara Ejing Rai mungkin tidak benar-benar membuat usianya bertambah, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Meng Hongchen dan Xiao Hongchen karena penipisan kekuatan jiwanya yang sangat besar di waktu itu. Namun, ini membuatnya semakin tidak bahagia. Dia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan Huo Yuhao. Ketika dia memasuki zona tunggu, Wang Qiwer melompat ke arena tanpa duduk. Tim dari Akademi Teknik Jiwa Kota Radiant memiliki wajah yang tidak menyenangkan. Tidak ada yang ingin bertarung dengan gadis naga emas yang sangat kuat ini. Tombak naga emasnya bisa menyerang dekat dan jauh, dan hampir mustahil untuk dilawan. Banyak orang percaya bahwa dia adalah pesaing paling kuat di seluruh turnamen, terutama setelah dia mengalahkan saudara kandung Hong Chen. Siapa yang berani melawannya? Namun, ini adalah chapter penyisihan individu, dan mereka harus mengirim seseorang untuk menghadapinya, karena dia sudah melangkah. Seorang pemuda melompat keluar dari tim-tim Radiant City Soul Engineering Academy dan mendarat di arena. Pemuda itu tampan, dan tubuhnya jelas. Dia tampak seperti sepotong batu giok, dan matanya berbinar penuh percaya diri. Dia berjalan dengan percaya diri ke pusat arena, di mana Wang Qiwer menunggu. Sebutkan namamu. Shrek, Wang Qiwer, katanya dengan karakter lugas. Akademi Teknik Jiwa Kota Radiant, Lu Jun. Halo, gadis naga emas, senang untuk melawanmu. Tolong tunjukkan belas kasihan. Lu Jun berbicara dengan Wang Qiwer dengan sopan, tetapi dia tidak menunggu sampai selesai sebelum dia berbalik untuk berjalan ke pinggiran arena, benar-benar mengabaikan pemuda tampan ini. Mulut Lu Jun berkedut, dia tidak memberi saya wajah sama sekali. Kepribadian yang luar biasa. Saya suka itu. Penampilan kuat Wang Qiwer, ditambah dengan wajahnya yang cantik, menarik banyak orang. Semua orang yang mengira mereka memiliki kesempatan, baik itu master jiwa atau insinyur jiwa, mencoba mengajaknya kencan, termasuk Lu Jun. Zheng Zan, Unknowable Douluo, menatapnya dengan dingin dan berkata, anak muda, jangan berharap dia menunjukkan belas kasihan hanya karena kamu tampan. Dia memiliki temperamen yang berapi-api, dan yang dia pedulikan adalah menang. Hati-hati. Lu Jun menganggukkan kepalanya dan berkata dengan rendah hati, terima kasih atas saranmu, senior. Aku akan berhati-hati. Sikapnya yang berhati-hati meninggalkan kesan yang baik pada Douluo yang tidak bisa dipecahkan. Dia telah mendengar bahwa ada beberapa peserta yang luar biasa dari Radiant City Soul Engineering Academy. Lu Jun harus menjadi salah satu dari mereka. Hari ini, dia akan dapat menilai kinerja pemuda itu sepanjang kompetisi ini. Jika memungkinkan, dia tidak akan keberatan menerima murid. Lu Jun mencapai tepi arena setelah Wang Qiwer. Mereka saling memandang. Pada saat ini, Lu Jun tidak lagi tersenyum, dan ekspresi yang parah muncul di wajahnya saat dia memandang Wang Qiwer. Siapa yang berani ceroboh di depan gadis naga emas? Menggoda sedang menggoda. Timnya sudah berada di 8 besar, dan Lu Jun tidak diragukan lagi adalah anggota inti dari timnya. Dia tidak berani ceroboh.
Persiapkan dirimu, kata Douluo yang tidak bisa dipatahkan saat dia melihat kedua sisi. Mulai. Wang Qiwer langsung bertindak, kaki kirinya menginjak tanah, dan tubuhnya terbang ke arah Lu Jun, yang lebih dari 100 meter jauhnya, seperti panah. Semua orang telah menyaksikan betapa eksplosifnya dia. Dalam sekejap mata, dia menutupi seluruh jarak. Ketika Lu Jun mendengar Zheng Zan mengatakan untuk bersiap, dia sudah berjongkok. Ketika wasit mengumumkan dimulainya putaran, ia melompat ke udara seperti sambaran petir. Di belakangnya, sepasang sayap dari alat jiwa tipe terbang mengembang seketika, dan 4 sinar cahaya melesat keluar, mendorongnya ke langit.